Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 13 Juni 2025. IHSG melanjutkan koreksinya, namun asing tercatat net foreign buy. Kondisi IHSG perdagangan hari ini Jumat 13 Juni terkoreksi 0,53% dengan value transaksi 12,9 triliun. Foreign buy 4,4 triliun, foreign sell 4,1 triliun. Tipis saja, net foreign buy 0,3 triliunan. Beberapa emiten-emiten yang diakumulasi asing adalah BMRI 253 miliar, terkoreksi namun asing ada akumulasi. Antam, asing masih terus akumulasi, kemarin terkoreksi pun diakumulasi, naik hari ini juga diakumulasi 194 miliar. BBCA 69 miliar, Ratu 65 miliar, BBNI 64 miliar, BRPT 43 miliar, Brand 42 miliar, dan seterusnya. Sedangkan beberapa emiten-emiten yang didistribusi asing hari ini ada BBRI cukup besar 401 miliar, kemudian PGO 52 miliar, Bumi 46 miliar, KLBF 38 miliar, MAPI 23 miliar, WIFI 21 miliar, PTBP 17 miliar, UNVR 14 miliar, Cuan 13 miliar, Fore 13 miliar, SMGR 11 miliar, dan seterusnya. Kita coba lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini. IHSG kita tampak ada pola bearish divergent sedikit saja, di mana harganya tampak naik sedikit di sini, namun osilatornya menunjukkan pelemahan, seperti pertanda markup untuk kembali turun. Kalau seperti ini, potensial breakdown MA200 kembali cukup besar, bahkan breakdown MA20-nya cukup besar untuk IHSG kita, sehingga potensial juga masih akan lanjut koreksi ke 7.000. Apalagi jika kita lihat tadi BBRI di distribusi asing. Kita lihat chart BBRI. Skenario kita adalah tertahan di 4.000, kemudian rebound. Pada perdagangan hari ini sudah menyentuh ke 3980 low di perdagangan hari ini. Nah, karena asing pada perdagangan hari ini keluar lumayan 400 miliar, potensial breakdown support 4000 cukup besar untuk BBRI, sehingga menuju ke MA50-nya di 3900. Ya, potensial menuju ke 3900 karena distribusi asing pada perdagangan hari ini cukup besar. Coba kita lihat chart PMRI yang justru ada akumulasi asing 253 miliar. Kita tunggu turun makin dalam, ternyata hanya sampai MA50-nya tertahan kemudian menguat. Nah, kalau BBRI tadi potensial menuju ke MA50 di 3900-an. Ini pas di MA50 rebound. BBRI semoga nanti benar di MA50-nya menguat rebound. Untuk BMRI kondisi saat ini meskipun sudah mulai ada akumulasi asing, bisa dicicil jika memang mampu bertahan di atas 5.000 ya. Ini jangka menengah cukup bagus, sudah mulai ada perlawanan dengan kondisi MA20 juga sudah golden cross MA50, potensial menguat cukup besar. Semoga benar tetap bertahan di atas 5.000 kemudian lanjut menguat ke 5.500 ke atas untuk BMRI. Lalu kita lihat emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Dari emas ada Antam, Aneka Tambang pada perdagangan hari ini open gap up, namun justru tampak ada distribusi oleh MJYUYP. Cukup masif distribusinya, open gap up di awal sesi,
karena ada sentimen negatif di luar negeri yang berpengaruh positif untuk sektor emas, termasuk aneka tambang. Sehingga open gap up pada perdagangan hari ini. Untuk Antam, jika ada koreksi kembali ke 3.200 ke bawah, bisa cicil. Semoga masih ada koreksi kembali karena kenaikannya semoga hanya sentimen sesaat ya. Kalau ada koreksi kembali ke 3.200 ke bawah, ini bisa spekulasi buy kembali. Harapannya tetap bertahan di atas MA20. Cukup solid kenaikannya. Nih, belum pernah menyentuh MA20 sama sekali untuk aneka tambang. Maka kalau ada koreksi MA20, semoga bertahan di atas itu, lalu rebound kita dapat harga diskon untuk aneka tambang. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini ada Soci. Soci tiba-tiba lompat pada perdagangan hari ini, sempat menguat sampai ke 178, namun closing di 169. Secara fundamentologi tidak ada hal yang cukup positif, biasa saja netral. Jika ada koreksi kembali ke 165, 160, bisa pertimbangan buy on weakness untuk Soci Lines. Kemudian ada Sola. Sola emiten yang sudah mulai uptrend kembali. Pada perdagangan hari ini menguat 4,32%, namun tampak distribusi oleh ZP, CCAZ. Sudah hampir sampai resisten di 150. Ini kementok 150, koreksi, sudah mulai ada rebound. Untuk Sola, jika ada koreksi kembali ke 135. Ya, jika ada koreksi 135, bisa pertimbangkan buy on weakness di dekat 135. Pantau lagi ketika sudah ada rejection. Ini sudah ada rejection, menguat-menguat. Namun ini juga sudah hampir sampai dekat resist di 150. Cukup rawan kalau spekulasi buy di dekat resisten karena potensi kepentok lalu turun lagi. Kemudian emiten lain yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada Elsa dari minyak. Elsa pada perdagangan hari ini open gap up. Dibuka di harga 500, sempat dibawa turun sampai 490, namun akhirnya closing di 510. Secara fundamentologi bagus. 4 hari terakhir terus diakumulasi sejak tanggal 10 Juni diakumulasi terus. Kenaikannya sudah cukup lumayan, namun kita terlewat belum masuk trading plan. Kenaikan dari sini sampai sini sudah 14%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Elsa, El Nusa. Kondisi saat ini jika ada koreksi kembali ke dekat 500 bawah, nanti bisa pertimbangan buy on weakness. Potensial menguat cukup besar karena sudah mulai ada ledakan volume beberapa waktu belakangan ini di El Nusa. Kemudian ada PSAB yang pada perdagangan hari ini berhasil hit TP kita. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy PSAB. Kita buatkan trading plan untuk perdagangan kemarin. Kemarin belum langsung jalan, hari ini sudah hit TP. Selamat. Kalau ada sobat yang kemarin dapat harga bawah di 500 ke bawah ya. Low-nya ada di 494. Semoga ada sobat yang cicil dapat di 496, 500. Profit cukup lumayan karena di awal sesi tadi langsung open gap up. Konsolidasi di 515 sampai 520 tiba-tiba menguat sampai hit TP kita bahkan lebih. High-nya ada di 565. Selamat kalau sudah ada yang jualan PSAB di harga atas. Kondisi saat ini untuk PSAB, jika mau buy on weakness bisa pertimbangkan nanti kalau PSAB mampu bertahan kembali di atas 500, 490. Ini 490 harusnya jadi support kuat. 2 kali menahan koreksi PSAB. Koreksi, rebound, koreksi, rebound, koreksi, tertahan, rebound, gap up. Potensial masih menguat cukup besar untuk PSAB karena baru mulai juga. Kemudian ada ENRG. ENRG pada perdagangan hari ini open gap up. Terkena sentimen minyak ya, terkena sentimen minyak juga. Energi Mega Persada. Volume 2 hari terakhir cukup bagus. Secara fundamentologi normal akumulasi. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy energi.
Kita punya nilai dari close price di sini harusnya sudah floating profit 16%-an. Kalau ada yang spekulasi buy di 236. Apalagi bagi sobat trader yang dapat dari harga 226, 226, 224 lumayan ini 21%-an. Selamat. Kondisi saat ini masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Bagi yang tidak punya nanti tunggu-tunggu koreksi lagi, bisa spekulasi buy and weakness di 260 ke bawah untuk ENRG. Kemudian ada Ratu yang pada perdagangan hari ini juga menguat. Penguatannya cukup tinggi 7,39%, namun disertai dengan distribusi besar oleh ESNI XL. Distribusinya cukup lumayan, namun asing ada masuk 65 miliar. Kondisi saat ini untuk untuk Ratu Raja Energi Cepu potensial masih ke 8.000 cukup besar. Ya. Selamat bagi sobat trader yang masih hold dari harga bawah. Kita yang terima sejak di sini. Kalau dapat di harga close price 24%, apalagi kalau dapat di harga 6 ribuan, 27%-an. Selamat bagi yang masih hold Ratu. Bisa dipasang stop loss jika turun dari 7.000 ya. Untuk Raja Energi Cepu. Kemudian ada Wins yang juga menguat dari minyak. Ada bonus dividen Wins double bottom. Menarik untuk Wins ya, double bottom. Bottom yang pertama, bottom yang kedua. Berhasil breakout resisten 400. Secara fundamentologi ada akumulasi. Wah, menarik ini. Kita coba masukkan trend untuk Wins dengan support kita buat di 380. Wins kita masukkan trend untuk perdagangan Senin. Senin 16 Juni. Jika ada koreksi, menarik untuk Wins. Dengan support di 380. Kalau ada koreksi 380 dan mau bertahan di situ, bisa pertimbangan buy and weakness. 430. Untuk sobat trader yang tertarik spekulasi buy di Wins juga perlu dipertimbangkan risk rewardnya ya. Risk reward diatur masing-masing. Kalau merasa bahwa ini jauh dengan support, maka pantau-pantau. Jika ada koreksi, nah justru cicil-cicil di dekat 380-an ini menarik. Sudah mulai ada ledakan volume, high pada perdagangan ini 416, sangat menarik ini. Apalagi breakout double bottom. Resistennya sebelumnya di 390. 390. Nih. Menguat ke bentuk 390, koreksi, menguat, breakout pada perdagangan hari ini. Kemudian SMDR hari ini hit TP. Lanjut. Kemarin hit TP, hari ini lanjut. Selamat kalau ada yang masih hold SMDR. Kita buat yang terima untuk perdagangan 11 Juni. 11 Juni jalan, kemudian koreksi minor ke EMA 20. Hari ini breakout resisten. Psikologis di 300. Volume juga cukup bagus. Meskipun tambah asing keluar 2 miliar, namun akumulasinya cukup bagus oleh ZP. Untuk SMDR bisa pertimbangan buy untuk weakness kembali jika ada koreksi ke 300. Ya, semoga dikasih koreksi. Kalau yang punya dari bawah masih bisa di hold selama bertahan di atas 300. Selama bertahan di atas 520 masih bisa di hold untuk jangka menengah Samudra Indonesia. Kemudian ada ESA. ESA tampaknya juga terkena sentimen minyak ya. Pada perdagangan hari ini hit TP. Kita punya sentimen untuk perdagangan 5 Juni. Ternyata dia langsung jalan. Koreksi. Hari ini hit TP di closing kan 635. Area take profit kita di 630. Selamat kalau ada yang spekulasi buy ESA. Sudah profit ya. Kondisi saat ini untuk ESA
jika berhasil breakout 650 kemungkinan akan bisa kencang untuk ESA. Sedang ada usaha. Jika kita lihat volume yang makin bagus, potensial breakout 650 cukup besar. Maka untuk ESA jika ada koreksi kembali ke 600 sampai 560 ini bisa pertimbangkan buy on weakness. Potensial breakout 650 cukup besar. Kemudian SIKO. Pada perdagangan hari ini hit TP untuk SIKO. Ya, kita punya teman untuk perdagangan 4 Juni. Sideways. Berikutnya pada perdagangan hari ini closing dengan candle cukup bagus, akumulasi juga cukup bagus, CPYP yang keluar XLYUXA. Selamat bagi sobat yang punya SIKO dari sekitar 105. Sudah floating profit lumayan, masih bisa di hold selama bertahan di atas 110. Jika turun dari 110 bisa dipertimbangkan untuk take profit. Kemudian ada MEDC. MEDC hit TP pada perdagangan hari ini. Kita bagian terima untuk perdagangan 27 Mei. Ternyata di bawah turun, pas kena support. Ya, pas kena support yang kita gambar, kemudian rebound. Hari ini hit TP. Selamat bagi sobat spekulasi buy Medco Energi Indonesia. Secara fundamental biasa saja asing ada masuk 4 miliar. Kondisi saat ini untuk Medco Energi jika ada kembali koreksi ke 1300-an, nah, nanti bisa dilihat apakah memang benar akan rejection di 1300-an atau justru turun makin dalam. Maka harus dipantau kalau tertarik di MEDC. Kemudian ada Weton. Weton hari ini masih lanjut jalan. Padahal konstruksi yang lain diam-diam saja. Weton justru breakout sideways-nya pada perdagangan hari ini dan menguat 11,49%. Akumulasinya XL yang cukup dominan di Weton. Kondisi saat ini jika ada koreksi ke 90 bisa pertimbangan buy on weakness untuk Wijaya Karya Beton karena saat ini 90 akan menjadi support kuat dari Weton. Kemudian dari sektor emas yang lain ada HRTA dan ARCI. HRTA pada perdagangan hari ini berhasil breakout previous high. Nah, previous resisten di 720 ya. Closing di 725. Karena ada sentimen emas juga, hari ini asing masuk 25 miliar. Cukup bagus jika kita lihat secara teknikal, maka ini potensial masih lanjut menguat cukup besar. Tampak pola ascending triangle di breakout pada perdagangan hari ini ya, atau pola penan. Ada pola penan yang di breakout pada perdagangan hari ini sehingga potensial ke 750 ke atas cukup besar untuk HRTA. Lalu ARCI yang juga berhasil breakout resisten psikologis di 500. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy ARCI. Kita bagian terima untuk perdagangan 12 Juni. Ya, kita masukkan terima 12 Juni. Hari ini menguat 23,21%. Selamat. Kalau ada yang spekulasi buy ARCI, floating profit 22%. Selamat. Silahkan di hold. Selama bertahan di atas 480 ya, 480 itu bisa menjadi support kuat dari ARCI. Silahkan pasang TP habis di 480. Kalau masih mau hold juga dipersilahkan sesuai dengan keyakinan sobat trader semuanya. Kalau sudah floating profit cukup lumayan seperti ini, jangan menyesal jika di bawah turun lagi karena keputusan jual beli ada pada tangan sobat trader semuanya. Kemudian keras. Lalu Jawa. Keras pada perdagangan hari ini cukup volatil, sempat di bawah turun sampai ke 162. Wow, sempat di bawah sampai 162, kemudian tiba-tiba lompat. Secara metodologi justru ada distribusi YP, ZP, CP yang nampung XCAIF.
Kondisi saat ini untuk keras, jika kembali koreksi ke 200 dan mampu bertahan bisa pertimbangan BW Weakness untuk keras. Terakhir Jawa. Jawa hit TP pada perdagangan hari ini. Lanjut ya. Kita banyak teman untuk perdagangan 12 Juni hit TP hari ini lanjut menguat. Sesuai dengan gambaran kita, ini berikut kotak ini, maka kemungkinan naiknya kencang dan benar. Benar terjadi. Berikut sideways, naiknya kencang sekali sampai ke 189 pada perdagangan hari ini arah. Selamat bagi sobat trading yang sudah punya Jawa dan juga jangan lupa selamat kepada Om Belvin. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada emiten-emiten yang ingin dibahas di video berikutnya. Assalamualaikum.